sabdanya itu ringkas tapi padat, sedikit tapi cakupannya luas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Tha'labah Al-Khushani namanya, Al-Khushani radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ahli hadis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Bazzar, Abu Nuaim, Al-Imam Al-Baihaqi, dan lain-lainnya, dengan berbagai redaksi. Nanti ada beberapa redaksi yang lain yang hampir sama. Hadis ini menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, ada yang disebut dengan hukum, kewajiban yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang kedua, ada aturan-aturan tidak boleh kita langgar. Yang ketiganya, itu disebutkan diharamkan banyak perkara, maka jangan kita lakukan juga, jangan kita langgar. Kemudian Allah banyak tidak menyebutkan, artinya Allah diam, sukut. Itu adalah rahmat bagi kalian, bukan karena Allah itu lupa, maka jangan dicari-cari itu. Nah, pesan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan kewajiban. Di sini digunakan faraid. Fardun satuannya, faraid jamaknya. Jadi kewajiban-kewajiban. Bahasa yang lain, faradha faraid artinya aujaba wajibat. Jadi yang wajib-wajib. Apakah sama istilah fardu dengan wajib itu? Karena dia masuk dalam al-ahkam at-taklifiyah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ya, dengan berbagai istilahnya. Ijab disebutnya wujub, wajib. Kemudian yang mandub, an-nadbu, as-sunnatu, dan seterusnya. Begitu juga al-haram, ketika khitabnya disebut dengan istilah hurmah, tahrim, hasilnya adalah haram. Begitu juga makruh, makruh karahah, makruh, ibahah, mubah, dan lain sebagainya. Ini dimasukkan dalam al-ahkam at-taklifiyah. Al-ahkam at-taklifiyah itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Yaitu hukum Allah yang dikenakan, diperuntukkan buat orang-orang mukallaf. Isinya apa? Iqtida'an, tuntutan.
tuntutan untuk melakukan namanya wajib. Kalau tuntutan untuk meninggalkan nanti namanya haram. Tuntutan untuk melakukan tapi tidak diwajibkan namanya sunnah. Tuntutan untuk meninggalkan tapi tidak wajib namanya makruh. Ada lagi yang namanya pilihan antara mengerjakan dan tidak, namanya mubah. Ada lagi namanya wad'an. Jadi hukum yang kedua disebut dengan hukum wad'i. Itulah yang mengatur sebab, syarat, mani. Kita baru diwajibkan sholat maghrib apabila matahari terbenam. Ada sebabnya, ada syaratnya, ada maniknya, dan seterusnya. Istilah ini di kalangan usul fikih, usuliyun, terutama antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Syafi'iyah bersama mayoritas ulama mengatakan bahwa yang namanya fardu juga disebut dengan wajib. Artinya kalau dia dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa, akan disiksa. Menurut mazhab Hanafi, antara wajib dengan fardu itu beda. Yang fardu itu mazhabata bidalilin qat'i. Yang wajib mazhabata bidalilin zanni. Yang qat'i itu apa? Yang Al-Quran dan sunnah mutawatirah. Yang zanni selain itu, hadisnya hadis ahad, ya, di samping sumber-sumber hukum yang lainnya. Begitu juga nanti dalam makruh. Makruh itu kalau dia memang dilarangnya pasti namanya haram. Kalau tidak namanya makruh. Makruh juga nanti ada istilahnya makruh karahatut tahrim. Ada makruh karahatut tanzih. Dia makruh tapi sudah hampir dia haram. Kalau yang makruh tanzih, makruh yang biasa-biasa saja. Ya, maka di sini ulama ketika menjelaskan itu menggunakan kata-kata makruh, tapi maksudnya haram. Seperti Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wasiat-wasiat yang ada dalam surah Al-Isra. Ujungnya apa? Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Makruha jangan diartikan makruh biasa itu. Makruha di sini artinya muharraman, diharamkan. Contoh yang makruh-makruh yang karahatut tahrim banyak sekali. Para ulama menyebutkan, misalnya mau diharamkan dia tidak jelas, dimakruhkan sudah lewat sedikit. Misalnya apa? Main catur. Main catur ini sesuatu yang disenangi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu jago catur. Kenapa? Karena mengajarkan strategi perang. Kalau yang memang jago catur 3 kali jalan mati orang. Iya. Yang ketawa-tawa ini jago-jago catur. Tapi main catur juga
bisa mengakibatkan kewajiban sholat kita tertinggalkan. Karena selalu membuat penasaran, kalah sekali mau balas, kalah lagi, balas lagi, kalah juga lagi. Nah kalau sampai dia meninggalkan kewajiban, maka main catur di situ hukumnya apa? Makruh atau makruh yang sudah hampir-hampir haram? Ya, maka Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya catur, main catur tapi tidak ada perjudiannya, tidak ada taruhannya. Kalau ada taruhannya haram karena ada taruhan itu. Kata Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya, apa hukumnya? Ma hukmul la'ibi bisyatranji bighairi kuman. Hukum main catur tanpa ada unsur judi. Beliau katakan akrahu walam yatabayyan li tahrimuh. Dengan bahasa hukum, aku makruhkan, untuk diharamkan belum jelas keharamannya, karena tidak ada unsur haramnya di situ, kecuali kalau ada unsur judinya. Ya, ditafsirkanlah oleh pengikut Asy-Syafi'iyah apa makna kata-kata makruh itu. Begitu juga dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ada seseorang yang makan, minum, makanannya panas, minumannya panas, dimakan dan diminum juga. Kata Imam Ahmad, akrahuhu, aku makruhkan itu. Pengikutnya mengatakan makruh di sini bukan makruh biasa, makruhnya sudah haram dia. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, makan dan minum yang panas-panas itu yuzilul barakah, menghilangkan berkah makanan itu. Makanannya enak karena kepanasan, panasnya itu yang enak, bukan makanannya lagi. Ini mustalahat, ya, atau disebut dalam istilah hukumnya itlaqat. Itlaqat. Saya tulis dulu itu dalam satu tesis saya waktu S2 itu, dua-duanya an-nadbu wal karaha. Yang PDF bisa diakses itu, yang pernah saya tulis sampai 600 halaman. Begitu luasnya pembahasan sekitar sunat dan makruh saja, dua saja, ya, belum membahas yang lainnya.